Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan buat aplikasi yang seperti semalam ya. Kita menggunakan masih ke BIM4P ya, B4 ya. B4A ya. Basic for Android. Nah, kalau ditengok ini bahasanya seperti bahasa pemrograman basic ya, kan? Enggak terlalu Java ya, jadi hanya pengenalan aja. Ini saya close ya. Terus Oke, kita masuk. Jadi untuk melakukan pengujian atau simulasi ya kita harus melakukan komputernya ya ataupun laptopnya harus connect internet ya, kemudian handphone ya ataupun smartphone kamu harus terkoneksi juga ke WiFi ya. Jadi dia terhubung pada segmen yang sama ya, ya. Jadi pastikan ya lab tes WiFi misalnya kan ya, tes WiFi, kemudian di situ kita juga sama di satu segmen, maksud satu segmen itu di IP yang sama ya. Pastikan Android sama laptop kamu di IP sama, karena kita melakukan simulasi di ini segmennya 10.11.12 ya. Jadi belakangnya ini berbeda nggak apa-apa ya, yang penting kita tahu ya pada jaringan yang sama. Kenapa? Karena transfer data menjalankan aplikasi ini ya itu menggunakan teknologi apa ya, hotspot ya, atau teknologi jaringan ya. Sebenarnya jaringannya peer to peer sebenarnya, karena dia terkoneksi ke internet ya, memberikan IP DHCP, itu memudahkan ya klien yang sama ya bisa mengirimkan data ya, karena mempunyai IP ya, segmen yang sama ya. IP segmen sama, bukan IP yang sama ya. Kemudian kita masukkan B4A. Oke. Kita close saya nih. Nah, jadi yang seperti semalam ya, itu default ya. Kita pastikan dulu ya terkoneksi atau tidak apa kita ya. Pertama di handphone nih. Ya, di handphone kita aktifkan dulu ya, kalau ada tanda silang di atasnya ya, ada tanda silang AX berarti belum terkoneksi ya. Kalau ada tanda silang AX belum terkoneksi, berarti kita harus koneksikan dulu ya handphone kita ke WiFi, kemudian aplikasi B4 ya, di situ ada B4 Bridge, B4A Bridge, itu kamu klik. Nah, di situ kan ada menu start stop ya, jadi kita harus melakukan start dulu ya, start dulu. Nah, ya dia start, dia waiting ya, kemudian di sini kita atur juga, ini agak lambat nih. Ya, tools ya, tools sini IDE ya, B4A ya, bridge. Nah, kemudian kamu klik connect. Nah, kemudian sini ada yang udah terdaftar. Kalau belum terdaftar kamu klik new ya.
Ini Nupu. Nah, jadi dia statusnya udah connect ya. Status udah connect. Nah, kalau udah status udah connect ya. Yang seperti semalam kan hello world kita buat. Ini ngulang sedikit aja ya, default. Nah, tes hello. Ya kan? Oke. Oh, target flight mass empty ya. Hello 2. Nah, ini yang jadi ini kalau dijalankan ya kan, dia runningnya pada handphone kita langsung ya. Runningnya pada handphone kita langsung. Prosesnya nah, nanti dia muncul seperti ini ya. Example ya. Nanti kalau udah muncul example, baru klik pasang ya. Baru pilih pasang. Jadi masangkan aplikasi, tapi intinya dia nggak menambah di aplikasi apa kita ya. Jadi ini kelemahannya, kita nggak bisa men-share dalam bentuk APK. Ya, karena bentuknya ini trial, tapi kalau kita yang pilih aplikasinya berbayar mungkin bisa ya. Nah, ini dia. Ini jadi klik di sini pesannya. Ya, inilah pesannya, Hello World B4X. Nah, kemudian project itu kan project yang semalam nih. Nah, project untuk hari ini ya, kita akan membahas kelanjutan dari semalam ya, menghitung luas persegi panjang yang masih belum terpecahkan yang kemarin. Nah, ini kita akan mulai pecahkan ya. Mana penggunaannya? Oke, kita masuk paling bawah dan ini angka-angkanya. Nah, ini sama yang seperti yang saya infokan tadi ya. Oke, ujungnya agak yellow world. Oke, kita masuk ke kita masuk luas persegi yang semalam yang belum kelar ya. Nah, ini pilih desain ya pastinya, open design. Jadi program yang awal tadi kita tambahkan ya, tampilannya seperti ini. Semoga aja bisa ya. Nah, di sini ada button, kemudian kita bisa nambahkan teks ya. Teks kita tambahkan, kemudian kita tambahkan lagi teks ya. Kemudian kita tambahkan lagi bentuknya label. Oke, label ya. Di sini baru sesuaikan dengan ya, ini button sum, tekstil nomor 2, tekstil nomor 1 ya, button sum. Ini BTN. Oke, di sini tekstil nomor 2. Oke. Baru sini LBL Lijab ya. Oke. Nah, ya seperti ini. Oke. Nah, ini belum menyatu. Jadi kalau kita ingin menyatukan ya, semoga aja saya ingat ya. Kalau saya pilih ini ya, generate member ya.
Nah, generate member ya. Jadi kita klik sini ya. Tools generate member ya, generate members ya. Jadi jelas ini. Kamu bisa checklist ya kan. Nah, atau select all langsung sini ya. Udah baru generate member. Nah, ini biarkan aja dulu ya, biarkan. Oke, di sini akan ada minimize saja. Di sini ada beberapa tampilan ya. Oke, beberapa tampilan yang bisa kita tambahkan ya, kalau nggak salah. Kita klik aja, ini bisa diklik aja, bisa gini. B4 4X view, ini close. Oke, di sini baru kita klik salah satu di sini ya kan, di BTN sum. Di kanan generate target ya, klik. Oke. Nah, jadi sini BXP ya. Nah, ini button. Jadi udah nggak merah-merah lagi. Jadi checklist yang tadi, yang generate tadi BXP ya. Kemudian kita bisa melakukan pengkodean seperti ini. Ya, jika text number text ya, or text number text 2 ya, then jadi kita bisa kamu saktikan. Ya. Kita coba dulu ya, jika if, nah itu terbaca enggak? Nah, kemarin kan terbaca tuh ya. Ya. Ya, kita lihat statement berarti di sini harus dibuka orang deh. T. Nah, ini kan ada nomor. Oke, ya. Nomor 1 teks. Nah, ya kan? Nah, jadi statementnya teks T di sini validasi namanya. Di sini validasi bahasanya hasilnya tidak boleh nol ya. Jadi hasilnya nggak boleh kosong. Kalau kosong dia nggak proses. Gitu dia. Teks T number 2 teks. Teks ya. Teks itu berarti inputannya teks. Nah, ini kayak Visual Basic lah hasilnya. Oke, baru ten. Ya, kurung ten. Oke ya. Di sini sudah jelas. Nah, udah jelas kan. Kemudian ini pakai SWI ya, MSG asinkron ya. Please enter boot number atau error ya. Jadi kita dibuat notifikasi ya, bahwasanya ada pesan error, bahwasanya kita harus menyebutkan kedua ini ya. Jadi ini nggak boleh kosong nanti. Tabel yang tadi kita desain ya untuk penginputan angka pertama dan angka kedua ya. Jadi angka pertama kedua dijumlahkan, baru hasilnya ini ya sama dengan sum ya. Sum itu apa? Nomor 1 ditambah nomor 2. Nah, seperti itu. Jadi logiknya seperti itu. Jadi sebenarnya pakai SWI ya. Jadi pakai tampilan SWI, MSG asinkron. Ya, ini dia ada MSG 2, ada asinkron ya, seperti ini. Nah, baru ada statement. Statementnya apa tadi? Yang please enter boot number. Ini buatnya silakan. Ya, atau lengkapi input kedua ya. Kedua apa? Dua kotak tersebut atau dua kotak. Itu bahasanya kotak dialog ya. Jadi silakan input angka. Nah, kotak tersedia. Udah. Oke. Jadi situ ada error ya. Kemudian ada seperti error. Ada titik koma nggak nih?
Coba. Nah, kemudian yang lain, nah, baru masuk algoritmanya ya. Di sini ya ada variabel ya. Nomor 1, nomor 2 ada variabel. Yang nomor 1, nomor 2 ini nanti isi dari text number text. Nah, di text number text itu yang mana? Yang kotak tadi ya, ada 2 kotak, kotak input 1 sama kotak input 2. Ya, jadi jelas. Jadi di situ udah ada apanya ya, di sini nomor 1 ya, atau dibuat A aja pun nggak apa ya. A kecil A sama dengan ya kan text number 1. Oke. Itu cek koma deh. Ada nomor 1 sama dengan text nomor 1. Nomor 2 nih. Ikuti aja dulu. Ya. TC number ya, itu A sama B masih garis-garis ya, hilang garisnya berarti masih ada masalah ya, nanti bisa kita coba. Kemudian situ sum nggak usah buat sum ya, kita buat aja penjumlahan ya. Penjumlahan ya, sama dengan misalnya kita buat ya kan A tambah B. Oke, ini nggak ada titik koma ya, A tambah B. Oh, ya, ada variabel lain, dia kita buat aja A besar. Buat A, B kecil, B besar, B besar. Nah, A tambah B. Oke. Kemudian di situ bahasanya dia menerangkan hasil dari apa? Hasilnya tadi kita ketikkan LBL ya. LBL result ya, dengan penjumlahan. Sesuaikan nama bentuk variabelnya. Nah, di sini masih ada yang belum dideklarasikan ya. Di sini pun belum dideklarasikan. Ini belum dideklarasikan. A, B ini kan nggak ada ini sini. Ya, ini harus diceritakan itu apa. Ya, nah, ini saya ubah sedikit ya. Nah, ini apa? A sama B. Berarti ini dimasukkan di sini. Jadi skripnya ini ada yang kurang. Ya, skripnya ada yang kurang ini. Jadi tambahin sini dim ya, masukkan dim. Ya, dim A plus int itu integer ya, bilangan bulat. Berarti yang dibutuhkan harus baru dim B. Kita kenalkan dulu dim itu apa ya. Variabel A sama B itu apa. Jadi kalau nggak dideklarasikan ya kita nggak tahu ya. Kemudian dim jumlahan. Jumlahan pun terus int. Oke, ini kan udah hilang tandanya kan. Tapi kalau saya hapus ini masih ada garis bawah. Berarti penulisannya masih ada yang kurang. Ini saya balikan lagi. Oke, jadi seperti ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya kira-kira penulisannya. Ya, jadi ini ditambahkan ya. Ini skripnya nanti saya copy ya, bisa kamu lihat nanti. Ini saya masukkan di chat juga. Saya masukkan ke ya, nanti ambillah di apa ya, di chat. Nah, itu chat itu bisa kamu masuk. Ya, bisa kamu copy ya. Sebelum ditutup perkuliahan ini tintanya. Nah, ini langkah selanjutnya itu melakukan demo. Jadi kalau melakukan demo kita apa berhasil ya pasti
misalnya ya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil ya kita periksa lagi. Yang error tuh yang mana ya? Oke, kita jalankan. Nah, ini kita jalankan seperti ini. Run ya F9. Prosesnya seperti ini. Ada yang error enggak? Nah, complete successful ya, install di B4. Oh, jadi nanti muncul seperti ini lagi ya, ada example ya, example ya, ada yang contoh di aplikasi itu diinstal katanya installing with B4A Bridge ya, berarti di aplikasi Android-nya. Nanti baru klik pasang. Nah, di situ nanti proses terus ya, proses. Nah, proses. Oke, di situ klik buka ya. Nah, di sini akan muncul aplikasi seperti ini. Ya, aplikasinya sama tidak ya? Sama yang seperti ini ya. Mungkin warnanya yang berbeda ya. Ya, warnanya berbeda. Di situ bisa kita buat 500 tambah 2 ya. 502. Nah, ketikkan aja sini ya. 500 tambah 1000 misalnya. Tambah 100 ya kan, diklik 600 ya, ini muncul. Nah, jadi ya di situ 500 ya kan. Oke, 600. Tidak, udah mulai paham ya. Nah, menggunakan aplikasi ini kemudian kita bisa pastinya mendesain ya beberapa. Jadi ya di sini bisa kamu lihat ya di aplikasinya. Nah, di situ nanti kamu bisa B4 desain, jadi bisa mengecil atau membesarin hasil dari apa kita melalui Android. Jadi tampilannya seperti ini. Coba kita runningkan ya, tadi belum running lagi, coba kita jalankan. Mana nih? Oke. Nanti bisa kita ubah apanya sini ya, desainnya. Kalau misalnya kurang kecil, kurang besar ya kan. Dari handphone bisa kita kecilin sebenarnya. Kemarin diklik ini nggak salah ya. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi kita bisa desain dari handphone ini. Ya, kita besari ya. Nah, ini kan saya klik dari handphone nih, makanya munculnya di situ ya. Ini kan, nah itu kan besar loh. Ini bisa dipindahin. Terus saya mindahinnya kan dari handphone. Ya jadi ngedit dari handphone bisa ya. Kalau kurang tampilan yang kurang gimana gitu bisa. Ya pasti kamu klik ini ya. Ya CYG ya. Baru klik connect. Itu bisa kamu lakukan pengeditan. Nah seperti itu. Kamu besarin. Ya, jadi gesernya bisa pakai handphone desainnya. Kalau udah ada desain kayak gini ya, bisa besar kecilnya dari handphone lah. Sesuaikan nama handphone kan beda nih handphonenya, layarnya kan. Ya kalau Android Studio lebih apalagi ya, lebih bahasa Kejapa ya. Jadi membangun ini sebenarnya bisa di compile di .apk apabila
yang apa ya, aplikasi yang kita install ini BM4A-nya yang ini ya, yang pro, maksudnya yang bayar. Jadi kalau yang nggak bayar-bayar ini ya pastinya yang free hanya testimoni aja ya. Ya memang kegunaannya itu ya lebih mudah sih kalau saya lihat ya. Ya, lebih mudah. Ya, lebih mudahnya gimana? Lebih mudahnya ya dia bahasa Japanya nggak terlalu nampak ya, maupun ada sedikit ya. Sebenarnya nggak nampak sih kalau di pemrograman yang sederhana ini. Jadi tampilan seperti ini, ya ini pun gerak juga di handphone ya. Nah, ini gerak. Jadi kalau saya geser kemari, dia bergerak ya. Nah, jadi kalau di layar bergerak, di sini bergerak ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, sampai sini yang tanya sebelum kita tutup outline kita hari ini. Diaktifkan kameranya. Ya, diaktifkan kameranya. Pak izin bertanya. Ya. Itu wajib pakai ini ya Pak, disambung dari HP ya Pak? Apa ya? Ini aplikasinya memang wajib pakai HP juga gitu ya Pak? Terus kok nggak masuk ya? Oh, salah masuk nih. Bentar. Apa tadi? Laila? Aplikasi Depi Pak, Depi. Oh, Depi mana? Mana Depi tadi? Ya. Apa tadi Dep? Ini aplikasinya memang harus terhubung dari HP juga ya Pak? Iya, kenapa? Karena kita mengandalkan simulasinya langsung jalan di laptop, ya kita nggak tahu spesifikasi laptop kalian tuh yang terbaru nggak, yang prosesor generasi terbaru nggak, minimal ya Core i5 Gen 5 bisa lah, Gen 5, Core i5 Gen 5, Gen 6, RAM 8 GB. Ya kalau kalian cuma laptopnya kayak saya, Core i3, ya kemudian gennya gen lama, ya kemudian ada juga yang masih Celeron walaupun gen terbaru, ya pasti agak berat ya. Makanya kita membutuhkan di sini 2 HP ya. Jadi satu HP itu jadi jaringan internet ya, atau kamu terkoneksi ke WiFi ya. Kalau misalnya nggak ada WiFi ya koneksi internetnya dari handphone satu lagi. Ya, yang satu lagi handphonenya jadi diinstal B4 Bridge. B4 Bridge itulah yang nanti dia menampilkan simulasi langsung dari aplikasi kamu. Ya, jadi aplikasi kamu itu mentransfer data ke ke handphone kamu. Tapi penginstalannya itu nggak nambah, ya tetap di sampel tadi, kan ada tulisannya B4A sampel ya. Nah, jadi ada 3 aplikasi yang di Android kamu yang otomatis akan diminta install, yaitu sama-sama B4A ya, B4A Bridge, B4A Designer ya, baru B4A Example, berarti ada 3. Nah itulah, kalau B4 Example itu yang menampilkan aplikasi. Tapi kalau B4 Designer, itulah kita yang mendesain secara langsung ya. Jadi nanti kalau kita lakukan desain di nanti nampil di handphone kita pas enggak, karena skala handphone kan beda-beda. Nah, seperti itu. Kemudian dia nggak membebankan memori atau resource sumber hardware yang memang setiap laptop kita beda-beda. Jadi kalau cuma 4 GB RAM-nya DDR3 ya bisa. Ya. Nah, aplikasi ini kan hanya untuk melakukan simulasi seperti ini sih pemrograman Android. Tapi kalau kamu menggunakan framework-nya si Java sama XML itu beda lagi nanti bahasa pengkodeannya. Nah, ya pasti kita menggunakan yang Android Studio ya. Kalau misalnya mau yang fix di situ mau powerful ya, belajar powerful, belajar Android full ya di situ. Tapi ada juga bahasa pemrograman lain seperti Flutter ya yang bisa membangun itu. Sisa pun bisa juga ya membangun Android. Ya, jadi
semuanya itu mempunyai simulasi. Jadi kalau misalnya kamu nggak melakukan simulasinya di dalam laptop kamu, yang hardware laptop kamu pun nggak memadain, ya kamu harus mentransfernya ke handphone. Makanya di handphone tuh ya kamu aktifkan lah mode pengembangan. Ya, di Android gitu juga, di Android Studio gitu juga. Ya, kalau nggak sanggup disimulasi di laptop, ya, ya mau nggak mau langsung di packing programnya. Ya, maksudnya kalau di Android Studio yang dulu ya, yang baru keluar dulu saya coba, itu di handphone saya langsung terhubung ke laptop menggunakan USB. Udah, nanti transfer datanya langsung ke handphone, langsung terinstall. Cuma kelemahannya itu tadi, ketika programnya error, masih atau di packing sukses tapi masih error, itu takutnya dia nggak bisa dihapus. Kalau nggak bisa dihapus, mau nggak mau di hard reset handphone kamu. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau untuk uji coba sampelnya pakai B4A ini beda. Ya, B4A dia kan khusus untuk di aplikasi itu aja. Tapi kalau mau yang powerful, yang bisa packing, yang bisa .apk, yang bisa kamu sharing ya, kamu compile lah bahasanya. Kamu compile, bahasa pokoknya bisa kamu kopikan secara secara privat, bisa lewat WhatsApp group, Telegram, kamu bisa ngopi, itu harus beli yang pro ya. Kalau Android Studio kan enggak. Cuma kalanya di Android Studio adalah hardware-nya terlalu tinggi, ya beberapa fitur itu harus online. Ya, jadi menghabisi mungkin pas waktu ngajar, bentar ya, saya dulu update Android Studio kan, seperti itu dulu. Nah, jadi untuk memperlancar ya kita menggunakan aplikasi yang sederhana inilah untuk bisa mencapai target lah dalam pembelajaran. Baik, ada yang mau tanya kira-kira? Ya. Sebelum saya tutup, diaktifkan kameranya. Ya, apa-apa itu, jadi butuh 2 handphone, satu sebagai akses internet ya, udah di rumah ya. Yang sebenarnya nggak perlu pakai internet, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa jadikan, nggak pakai data nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya udah jadi hotspot, ya udah, itu kan hanya untuk jalur transfer aja secara lokal. Tapi kalau ada internetnya ya bagus juga ya, nanti bisa kamu browsing-browsing. Oke, belum ada tugas ya. Nanti mungkin pertemuan kelima ada tugas. Sampai kamu lancar buat aplikasinya ya. Ya nanti kalau misalnya nggak tahu juga ya, pertemuan 7 kita kan melakukan tatap muka ya, nanti di situ nanyanya ya. Oke, ini ada 2 sesi, kamu tahan dulu ya. Nah, jangan dimatikan kameranya. Ini saya save dulu ya. Mungkin masih banyak yang bingung ya, jadi saya harapkan ya kamu simpan lah banyak pertanyaan juga ketika tatap muka, kamu bisa bertanya langsung ke saya ya. Oke, satu lagi ya. Oke, ini saya copy. Nanti kalau nggak tahu bisa kamu japri lagi ya, japri ke saya, ya Pak ini yang mana, tapi ya kamu menginstal dulu, kamu coba-coba dulu lah. Kalau nggak dicoba-coba ya susah ya, jadi harus memang dicoba di rumah, bisa nggak aplikasinya, karena ada beberapa folder yang memang harus di-copy-copy ya. Ya itu dia, nanti bingung sih. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.